Sahabat yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden baru yang akan memimpin negara Indonesia, negara yang kita cintai bersama. Meskipun kita baru akan memilih siapa presiden dan wakil presiden untuk negara kita pada hari Rabu 14 Februari 2024. Apakah Tuhan juga baru akan menentukan siapakah presiden dan wakil presiden bagi negara kita berdasarkan hasil suara terbanyak dari pilihan rakyat? Ataukah Tuhan sudah menentukan sebelumnya? Silakan ikuti terus video ini sampai selesai, karena jawabannya akan diberikan pada bagian akhir video ini. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Sahabat yang terkasih, di dalam renungan ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya melalui penglihatan spiritual saya kepada para sahabat semuanya yang berkenan mengikuti renungan ini. Saya patut bersyukur kepada Tuhan bahwa penglihatan spiritual ini saya dapatkan bukan berdasarkan hasil berpuasa atau hasil bertapa atau hasil melakukan kegiatan spiritual lainnya, tetapi murni diberikan pada saat saya sedang menikmati tidur. Dalam menikmati tidur, ternyata saya diperkenankan mendapatkan penglihatan spiritual sebanyak 3 kali tentang seorang calon presiden yang sama. Penglihatan spiritual pertama diberikan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pada saat saya sedang menikmati tidur malam. Dalam penglihatan spiritual pertama ini, saya diperkenankan untuk melihat calon presiden ini berjalan menghampiri saya sambil tersenyum, kemudian melewati saya dan menghilang. Penglihatan spiritual kedua diberikan pada hari Senin 25 Desember 2023 pada saat saya sedang menikmati tidur malam. Dalam penglihatan spiritual kedua ini, saya diperkenankan untuk melihat calon presiden ini sedang duduk memimpin rapat di suatu tempat. Jarak saya dengan beliau yang sedang duduk saat itu kurang lebih 3 meter. Ketika saya hendak mengajak beliau untuk berbicara, tiba-tiba beliau menghilang. Penglihatan spiritual ketiga diberikan pada hari Minggu 14 Januari 2024 pada saat saya sedang menikmati tidur siang. Dalam penglihatan spiritual ketiga ini, saya berbicara langsung dengan beliau. Saya diajak berjalan berdua, kemudian tiba-tiba beliau mengajak saya untuk memasang satu spanduk besar yang bertuliskan Presiden Republik Indonesia. Beliau memberikan handphonenya kepada saya untuk memotret beliau. Saat itu, beliau memilih berdiri di bawah spanduk tersebut untuk diambil fotonya. Sesudah saya memotret beliau, saya segera menyerahkan kembali handphone beliau kepadanya. Beliau melihat hasil fotonya, kemudian menghadiahkan ciri khas senyumnya kepada saya. Sesudah itu, beliau pergi meninggalkan saya. Itulah pengalaman penglihatan spiritual saya yang dapat saya bagikan dalam renungan ini. Apakah dari ketiga penglihatan spiritual yang diberikan kepada saya tentang calon presiden yang sama menjadi pertanda bahwa beliaulah yang akan keluar sebagai presiden pilihan Tuhan melalui rakyat Indonesia? Hal ini akan mulai terlihat pada hari Rabu 14 Februari 2024 setelah pemungutan suara putaran pertama diambil. Kemudian akan menjadi lebih jelas lagi setelah pemungutan suara putaran kedua yang akan diambil pada hari Rabu 26 Juni 2024
sahabat yang terkasih. Sebagai penulis renungan harian di bidang rohani atau spiritual dan sebagai seorang warga negara Indonesia, saya hanya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya tentang apa yang sudah Tuhan berkenan perlihatkan kepada saya. Tujuannya agar kita perlu ingat bahwa apapun rencana dan usaha kerja keras kita, penentu hasilnya adalah Tuhan. Siapapun pilihan kita, penentunya adalah Tuhan. Apapun yang kita kehendaki, kehendak Tuhanlah yang terjadi karena Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah ketetapannya yang sudah ada. Mungkin ada yang penasaran atau ingin tahu siapa sebenarnya sosok calon presiden yang muncul 3 kali dalam penglihatan spiritual saya tersebut. Di sini saya tidak akan menyebut ciri-cirinya karena saya sangat menghormati ketiga calon presiden kita sekarang ini. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia, pilihan rakyat. Namun karena saya sudah melihat dengan jelas, bahkan diperkenankan untuk berbicara langsung dengan calon presiden tersebut, maka saya hanya mau menuntun sahabat semuanya untuk mencari dan menemukan siapa sebenarnya calon presiden tersebut. Calon presiden tersebut selalu menampilkan satu kebiasaan secara spontan saat beliau bertemu dengan kita. Kebiasaan spontan beliau itu biasanya ditampilkan dengan tersenyum. Coba amati gambar yang ditampilkan ini dengan baik, mulai dari senyuman wajah calon presiden nomor urut 1, kemudian pindah ke senyuman calon presiden nomor urut 2, dan pindah lagi ke senyuman calon presiden nomor urut 3. Sekarang silakan tentukan sendiri siapakah calon presiden tersebut. Dia inilah yang sudah ditetapkan dan dipercayakan Tuhan untuk memimpin negara kita bersama pasangannya selama 5 tahun ke depan. Saya hanya orang kecil yang menulis renungan harian untuk dibagikan melalui WhatsApp setiap pagi kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, saya juga menulis renungan-renungan dan motivasi di dalam beberapa video di YouTube sampai sekarang di channel Penyegaran Rohani SMS. Saya harus mengakui secara jujur bahwa saya tidak pernah berdoa untuk meminta agar Tuhan memberikan kepada saya penglihatan spiritual untuk mengetahui terlebih dahulu siapa yang akan menjadi presiden setiap kali pemilu. Namun Tuhan itu sungguh setia, sehingga anugerah yang diberikan kepada umatnya tidak pernah berhenti. Artinya, apa yang pernah Ia berikan selalu akan tetap Ia berikan seturut kehendaknya. Sahabat yang terkasih, perlu diingat bahwa apa yang disampaikan pada renungan ini murni penglihatan spiritual yang nyata dan bukan ramalan. Karena di dalam penglihatan spiritual tersebut, semua kejadian diperlihatkan secara terang benderang. Mari kita persiapkan diri untuk memilih berdasarkan kata hati kita masing-masing tanpa dipengaruhi pihak manapun. Sesuai asas pemilihan umum kita, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang akan kalah dalam pemilu nanti, karena pemenangnya adalah kita semua. Seluruh rakyat Indonesia yang senantiasa bersatu mendukung dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Tuhan memberkati kita semua.